Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ernita Soid dengan NPM 20141510449. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang dikutip dari jurnal berjudul Urgensi Revitalisasi Pancasila dalam Membangun Karakter Kebangsaan yang ditulis oleh Soeharno. Saya mengutip kata-kata dari Insinyur Soekarno yang berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Di sini tantangan terbesar yang dihadapi adalah dari dalam negeri atau dari dalam bangsa sendiri. Adapun daftar isi dari PowerPoint ini, yang pertama pendahuluan, kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Bab 1 pendahuluan, mengapa perlu revitalisasi Pancasila? Yang pertama, terjadi kesalahpahaman pemaknaan Pancasila. Yang kedua, pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penegasan Pancasila Dasar Negara atau P4 oleh BP7 atau Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Yang ketiga, lemahnya pembinaan ideologi. Keempat, krisis multidimensi. Kelima, krisis mental dan moral. Keenam, masyarakat melupakan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketujuh, masyarakat kehilangan orientasi nilai pedoman hidup. Yang kedelapan, penyalahgunaan Pancasila yang dipengaruhi oleh kontradiksi kepentingan politik. Dan yang terakhir, pengaruh gerakan reformasi. Yang bab kedua, metode penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian deskriptif, kualitatif, kritis. Jenis metode penelitian ini lebih menekankan pada kemampuan analisis, data hasil penelitian, dan teori. Dan teori yang didapatkan itu berasal dari sumber kepustakaan yang diambil dari karya ilmiah dan hasil penelitian, dari buku, dari seorang akademis intelektual dan ahli yang berkompeten di bidang kajian Pancasila. Bab 3, hasil dan pembahasan. Di sini kita akan membahas yang pertama pengertian urgensi, pengertian revitalisasi Pancasila, tujuan revitalisasi Pancasila, upaya revitalisasi Pancasila, dimensi-dimensi yang melekat pada Pancasila, dan yang terakhir, tantangan yang dihadapi dalam upaya revitalisasi Pancasila. Pertama, pengertian urgensi. Urgensi sendiri berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan ataupun harus segera dilaksanakan. Begitupun menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensi adalah keharusan yang mendesak atau merupakan suatu hal yang sangat penting. Yang kedua, pengertian revitalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, revitalisasi mempunyai makna sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan yang menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terperdaya. Secara harfiah, revitalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu revitalization yang memiliki arti daya atau tenaga hidup. Yang ketiga, revitalisasi Pancasila. Revitalisasi Pancasila ini merupakan upaya pemberdayaan kembali makna, kedudukan, fungsi, dan peranan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi, dan sebagai sumber nilai-nilai peradaban bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan revitalisasi Pancasila. Yang pertama, menghidupkan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya di sini menghidupkan kembali Pancasila dan memberikan makna-makna yang selanjutnya yaitu tujuan revitalisasi Pancasila, yaitu
menghidupkan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menyegarkan kembali semangat hidup berdasarkan falsafah yang terkandung di dalam Pancasila. Yang ketiga, mensinergikan berbagai cita-cita bangsa Indonesia. Yang keempat, menentukan sikap oleh seluruh elemen bangsa dan menghadapi dinamika era globalisasi. Adapun yang selanjutnya yaitu upaya revitalisasi Pancasila. Upaya revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara dapat dimaknai sebagai menempatkan kembali Pancasila yang merupakan satu keutuhan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan mengeksplorasi dimensi-dimensi yang melekat padanya. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam revitalisasi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, reaktualisasi pada perseorangan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mempraktikkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan memiliki integritas, kesetiaan, dan kejujuran, memiliki rasa nasionalisme, menghormati dan menghargai perbedaan. Yang kedua, mengajarkan pendidikan Pancasila di sekolah. Yang ketiga, dilakukan pembinaan akhlak dan perilaku masyarakat. Selanjutnya, dilakukan peningkatan perhatian masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, dilakukan penataan kelembagaan formal terstruktur sebagai pengawasan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila secara formal. Dan yang terakhir, dilakukan pemberdayaan fungsi Pancasila dalam proses legislasi instrumen hukum. Dan selanjutnya dimensi-dimensi yang melekat pada Pancasila. Ada 3 dimensi yang melekat pada Pancasila. Yang pertama dimensi realitas, dimensi idealitas, dimensi fleksibilitas. Pengertian-pengertian dari dimensi tersebut yaitu dimensi realitas yang berarti nilai-nilai yang terkandung di dalamnya disesuaikan dengan kecerminan kondisi objektif yang saat ini tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, dimensi idealitas, yaitu idealisme yang terkandung di dalam Pancasila bukanlah sekedar impian tanpa makna atau utopis, melainkan dimaknai sebagai kata kerja aktif dengan diwujudkan melalui suatu gerakan yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu Pancasila bukanlah produk jadi yang sudah selesai dan akan digunakan sebagai tafsir saat awal produksi. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam upaya revitalisasi Pancasila. Yang pertama, tantangan terbesar itu adalah terletak pada dimensi realitas Pancasila, yaitu dimensi yang memang harus mengikuti kenyataan yang terjadi pada masyarakat saat itu. Yang kedua, globalisasi. Dengan adanya globalisasi tersebut dapat menggoyahkan Pancasila sebagai ideologi dengan berkembangnya dan masuknya ideologi-ideologi dari negara lain. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, semua informasi tidak terbatas lagi masuk ke Indonesia dan bisa saja dengan melalui kemajuan teknologi tersebut dapat meretas kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila dan mulai terperdaya dan ikut dalam ideologi bangsa lain. Yang keempat, memudarnya kesadaran masyarakat atas eksistensi Pancasila. Adapun kesimpulan dari PowerPoint ini yaitu revitalisasi Pancasila secara primer berada dalam tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sebagai pelaksana. Pancasila hidup bukan karena seluruh pejabat memahami arti Pancasila dan prinsip-prinsip di dalamnya, seluruh rakyat hafal rumusan dan urutannya, melainkan Pancasila hidup dalam perilaku negara atau bangsa itu seluruhnya. Demikian hasil presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.